Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kali ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, peristiwa yang barusan diceritakan adalah peristiwa di Taman Getsemani yang merupakan malam terakhir Tuhan bersama-sama dengan para murid-muridnya. Sebagai Tuhan, tentu Dia tahu penderitaan apa dan bagaimana menakutkan dan mengerikan hal-hal yang harus Dia hadapi dalam penyalipan yang sebentar lagi Dia hadapi. Tapi sebagai Tuhan Dia tahu bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik baginya. Namun sebagai manusia, tentu saja Dia gemetar. Mengapa saya katakan demikian? Karena Allah mengharuskan Dia untuk tetap memikul salib, menerima cawan penderitaan yang sangat menakutkan dan mengerikan itu. Dan itu tertulis dalam Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa sendirian harus memikul itu. Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia kita juga semua gemetar melihat keadaan yang kita alami sekarang ini, di mana peristiwa-peristiwa menakutkan terjadi di seluruh dunia ini. Kita juga melihat bagaimana keadaan di negara kita, di mana kita melihat hari ke hari bertambah-tambah korban yang berjatuhan. Saudara-saudara, sepertinya tidak ada habisnya, dan sepertinya belum ada sama sekali titik terang penyelesaian dari semua perkara ini. Bahkan mungkin terbersit dalam hati dan pikiran kita, jangan-jangan hari ini mungkin hari terakhir kita bertemu dengan keluarga kita. Atau jangan-jangan ini merupakan perjamuan suci yang bisa kita lakukan pada bulan ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan. Bagaimana keadaan semakin parah atau bagaimana kita tidak mengerti. Ya. Dan kita sudah banyak berseru, berdoa pada Tuhan. Tapi seakan-akan kita ditinggalkan oleh Tuhan. Seakan-akan kita sedang menghadapi kesusahan ini sendirian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai manusia tentu kita takut menghadapi semua itu. Dan kita berharap Tuhan segera mau melalukan semua perkara yang menakutkan yang terjadi di bumi ini. Tetapi saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan, tentu kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, kepada apa yang telah Tuhan tetapkan terjadi atas muka bumi itu. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, kita juga bisa melihat bagaimana karena peristiwa-peristiwa menakutkan yang terjadi, kita melihat bagaimana orang-orang yang tadinya berdosa, mereka bertobat. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Mereka semuanya berteriak mencari Tuhan. Orang yang tadinya suam-suam di dalam rohaninya, mereka berbalik sungguh-sungguh kepada Allah. Kita juga melihat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang yang tadinya tidak percaya,
bahkan menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang ini mereka mau menerima Tuhan. Saya melihat ada haji yang menyanyi untuk Tuhan. Dan ada banyak orang biksu, orang Buddha, mereka-mereka yang tadinya menolak Kristus, sekarang mereka menerima Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Sungguh luar biasa, karena kejadian yang menakutkan ini ada banyak perubahan di dunia ini. Kita melihat tadinya keluarga-keluarga yang tidak ada ibadah di dalam rumah tangganya, sekarang mereka beribadah. Bapak-bapak yang tadinya tidak peduli Tuhan, hari ini mereka menjadi imam. Mereka menjadi pemimpin ibadah di dalam rumah tangganya. Sungguh perubahan yang luar biasa. Pertobatan yang dahsyat dan hebat. Tapi kita tidak tahu sampai kapan pertobatan itu berlangsung. Apakah pertobatan itu hanya berlangsung sebentar? Perubahan itu hanya berlangsung sebentar? Itulah sebabnya kalau kita berdoa dan berseru kepada Tuhan dan Tuhan belum mengangkat semua ini, mungkin Tuhan masih punya maksud lain. Tuhan masih punya pemikiran yang lain. Sehingga hal ini semua belum diangkat oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, sama seperti Yesus ketika dia sudah menghadapi penyaliban itu, kemudian dia dimuliakan oleh Allah. Ya, saya akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Artinya, setelah mengalami penderitaan, setelah memikul salib yang harus dia pikul, Yesus kemudian melihat kemuliaan Allah. Yesus kemudian mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Demikian juga setiap saudara dan saya. Kita mungkin sudah berteriak. Kita sudah sama-sama berdoa. Kita sudah sama-sama berseru. Kita sudah berbalik dari dosa dan kejahatan kita. Sudah banyak orang yang bertobat dan sekarang mereka mencari Tuhan. Di mana-mana seluruh dunia mencari Tuhan, saudara. Tapi kenapa peristiwa ini belum juga berhenti? Sabar, saudara. Tuhan punya maksud yang lebih baik. Tuhan punya rencana yang mungkin belum selesai. Ya, tapi percayalah, sama seperti Yesus dimuliakan setelah memikul salib, setelah memikul penderitaan. Percayalah, sekarang kita mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, mengalami penderitaan hampir di seluruh dunia. Kalau kita terus bertekun memikul salib Tuhan ini, percayalah, kita akan segera melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Baik dalam kehidupan setiap kita, rumah tangga kita, bahkan atas seluruh dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan kalau kita masih bisa melaksanakan perjamuan suci di tengah-tengah dunia yang tengah diguncang oleh badai dan gelombang. Saya tidak tahu di mana saudara bisa melaksanakan perjamuan suci. Apakah saudara memiliki roti dan anggur, saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan begini. Imani saja bahwa di tanganmu ada tubuh Kristus. Dan di kedua tanganmu ada tubuh Kristus. Dan ada darah Kristus. Maka jadilah seperti yang kau imani. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tangan kanan saya saat ini ada roti dan ada anggur. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa roti dan anggur ini bagi semua orang yang mengimaninya sudah menjadi tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, saya akan membaca firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, perkenankan kami duduk sehidangan dan menerima perjamuan suci pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya roti ini sudah menjadi tubuh Tuhan dan anggur ini sudah menjadi darah Tuhan yang akan menjadi tanda dalam setiap kehidupan kami. Barang siapa yang percaya, maka tubuh kekuatan Tuhan akan memberikan dia kesehatan, dan darah Tuhan ini akan melalukan dia dari kuasa maut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tubuh Tuhan dan katakan dengan iman dalam hatimu, inilah tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah tubuh Tuhan. Inilah yang akan memberikan engkau kekuatan dan kesehatan, bahkan kebangkitan sampai kepada kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang angkat cawan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah penebusan. Kami tidak lagi mati di dalam dosa. Dan darah inilah yang membuat kuasa maut lalu daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapa, perkenankan kami menerima cawan Tuhan ini. Dan kami percaya semua dosa kami sudah engkau ampuni. Dan kami percaya ini akan menjadi tanda darah yang melalukan kami dari kuasa maut. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah cawan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami boleh melaksanakan ibadah kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Bapa. Kalau boleh, lalulah cawan yang kami sedang hadapi, yang seluruh bumi ini sedang hadapi. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena kami percaya ya Tuhan, sementara kami harus menghadapi cawan itu, kekuatan Allah Engkau akan turunkan kepada kami untuk mampu menghadapi semua perkara ini. Dan kami juga percaya Bapa, setelah melalui segala kesukaran ini ya Bapa, kami percaya kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Bukan saja atas setiap kami, atas rumah tangga kami. Engkau akan mencurahkan anugerah-Mu, mencurahkan berkat-Mu, mencurahkan kasih-Mu atas tiap-tiap rumah tangga yang berbalik kepadamu. Bahkan kami percaya kemuliaan-Mu akan dinyatakan bagi bangsa kami Indonesia, bagi para pemimpin kami, bahkan atas seluruh muka bumi ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.